Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kembali kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, masih dari referensi yang sama, Hilyatul Awliya. Yuk, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh Syekh Abu Nuaim berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang la yufariqul jidda wa la yujawizul hadda, tidak pernah meninggalkan keseriusan dan tidak pernah melewati batas. Artinya tidak pernah melanggar sebuah aturan. Jangankan melanggar sesuatu yang haram, bahkan yang syubhat sekalipun adalah pantangan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti apakah gambaran kepribadian beliau terkait hal ini? Yuk, mari kita lihat riwayat berikut ini. Haddatsana Abu Amr bin Hamdan, haddatsana Al-Hasan bin Sufyan, haddatsani Ya'qub bin Sufyan qala haddatsani Amr bin Mansur Al-Basri, haddatsana Abdul Wahid bin Asad an Aslam Al-Kufi an Murrat At-Tayyib an Zaid bin Arqam qala, ia mengatakan, Zaid bin Arqam berkata, kana li Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu mamlukun yaghullu alaihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu memiliki seorang budak yang bekerja untuk mencari nafkah baginya. Fa'atahu lailatan bita'am. Di suatu malam, budaknya ini datang menemui beliau dengan membawa makanan. Fatanawala minhu luqmatan. Lalu kemudian Abu Bakar pun langsung mengambil satu suap dan memakan makanan itu. Faqala lahul muluk, faqala lahul mamluk. Si budak itu pun kemudian bertanya, merasa heran karena Abu Bakar tanpa bertanya lebih dulu langsung memakan makanan itu. Malaka kunta tas'aluni kulla lailatin walam tas'alni al-laila. Tuan, ada apa dengan Anda ini? Setiap malam engkau selalu bertanya kepadaku terlebih dahulu, tapi malam ini engkau tidak bertanya apapun. Qal, maka Abu Bakar pun kemudian menjawab, hamalani ala zalikal ju'. Aku sangat lapar, kata Abu Bakar. Min aina ji'ta hadha bihadha? Memang engkau bawa makanan ini dari mana engkau dapatkan? Qal, maka si budak ini pun menceritakan kemudian, marartu biqaumin fil jahiliyati faraqitu lahum fawa'aduni. Oh begini tuan, saya itu pernah berpapasan dengan suatu kaum di zaman jahiliyah dulu. Lalu saya meruqyah untuk mereka. Saya membacakan mantra-mantra untuk mereka. Padahal saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya asal saja. Dan ternyata ruqyah si budak ini manjur. Sehingga mereka pun, kata dia, menjanjikan sesuatu kepada saya. Dalam versi lain, dalam riwayat lain bahkan dikatakan dia meramalkan sesuatu
untuk kaum itu, padahal dia nggak tahu apa-apa. Tetapi ternyata ramalannya terjadi. Nah, lalu falamma an kana al-yaum marartu bihim. Nah, hari ini saya bertemu kembali, berpapasan lagi dengan kaum itu. Faida arsun lahum, dan ternyata mereka sedang berpesta. Fa'atuni, maka mereka pun memberikan makanan ini untuk saya. Artinya mereka memberikan itu sebagai upah atas ruqyah, mantra-mantra yang pernah saya bacakan, atau atas ramalan yang pernah saya ramalkan untuk mereka. Maka seketika Abu Bakar kaget dengan itu. Beliau mengatakan, in kita antuhlikani, sungguh engkau ini hampir saja membunuhku. Fa'adkhala yadahu fi halqi faja'ala yataqayya, maka langsung beliau memasukkan tangannya ke mulutnya, bahkan ke halqnya, ke tenggorokannya, dan berusaha untuk memuntahkan kembali satu suap makanan tadi. Ja'alat la takhruj, dan tentu tidak bisa keluar. Faqilalah, lalu dikatakan padanya, inna hadhihi la takhruju illa bil ma, makanan yang sudah masuk ke dalam itu tidak akan bisa keluar kecuali dengan air. Maka apa yang dilakukan kemudian? Fada'a bi tasdin min ma'in faja'ala yashrab wa yataqayya hatta rama biha. Abu Bakar kemudian meminta sebaskom air, belum meminum air itu, berusaha memuntahkan kembali apa yang sudah dimakannya tadi, sehingga akhirnya sesuap makanan itu pun keluar lagi. Beliau muntah dan mengeluarkannya kembali. Lalu dikatakan kepada beliau, yarhamukallah, kullu hadha min ajli hadhihi al-luqamah. Semoga Allah merahmati Anda, wahai Abu Bakar. Semua ini engkau lakukan hanya karena satu suap tadi itu. Qal, Abu Bakar pun lalu mengatakan, law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Sungguh, jika saja sesuap makanan tadi tidak bisa keluar kecuali bersama nyawaku, aku akan mengeluarkannya. Kenapa beliau begitu takut? Belum melanjutkan alasannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu jasadin nabata bin suhtin fannaru awla bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Fakhashitu an yanbutu syai'un min jasadi min hadhihi luqmah. Kata beliau, maka aku takut ada bagian dari tubuhku yang tumbuh karena satu suapan tadi itu. Masya Allah, pribadi yang luar biasa. Ketakutan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq memakan satu suap saja yang beliau anggap itu hasil dari perbuatan yang haram. Takutnya luar biasa. Bandingkan dengan kondisi saat ini. Begitu banyak manusia, bahkan muslim sekalipun, yang tidak lagi peduli dengan halal ataupun haram yang mereka makan. Padahal Rasulullah SAW tegas mengatakan, setiap daging dari tubuh kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram yang dikonsumsinya,
pantas untuknya. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali dengan riwayat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.